Haleluya. Salam jemaat terkasih Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah pada saat malam hari ini. Kita akan memulai ibadah doa malam. Tetapi sebelumnya saya mengajak semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Karena Engkau Allah yang sangat baik dan teramat baik. Kami berada di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu yang memimpin kami Tuhan. Terima kasih, kami mau bersorak-sorai memuji nama-Mu, menyembah-Mu seperti Daud. Segala puji hormat syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yes, Dia Raja kita. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Syukur
Ibu, saudara sekalian jemaat Tuhan, pada saat malam hari ini saya mau ngajak untuk menyembah Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Kita mau masuk ke ruang Maha Kudus. Bukankah Dia Allah yang layak kita sembah? Bukankah Dia Allah yang menjadikan bumi beserta isinya? Siapa kita? Kita adalah bejana-bejananya Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus. Maha Kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu.
sebab namamu sebab namamu Malam ini kami menyembah-Mu Tuhan. Malam ini kami menyembah-Mu ya Bapa. Jesus. Jesus.
Engkau kudus ya Bapa. Ajari kami Tuhan. Ajari kami mengerti perasaan. Ajari kami mengerti detak jantung-Mu. Agar kami memiliki keintiman hanya dengan-Mu Tuhan. Kami berikan semuanya Tuhan. Tubuh jiwa roh kami. Kami relakan untuk menyenangkan. Berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, ku berikan semua jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan, ku berikan semuanya, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku perasaanmu, mengerti detak sampai kau dapati hati
hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku perasaanmu, mengerti detak jantung. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatiku, seirama dengan hatimu, seirama dengan hatimu. Oh, seirama dengan hatimu. Ajari kami Tuhan mengerti perasaan, mengerti setiap detak jantung-Mu, mengerti setiap ajaran-Mu Tuhan. Malam hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu, mendengarkan hati-Mu. Ajari kami duduk diam seperti murid-murid-Mu, agar kami mengerti apa yang Kau ajarkan, apa yang Kau sabdakan. Urapi hamba-Mu malam hari ini yang akan menyampaikan kebenaran firman, yaitu firman Tuhan yang mengajarkan kami kebaikan dan hidup. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami persilahkan hambanya. Haleluya. Shalom jemaat GBI Family Blessing. Saya percaya saudara tetap semangat di dalam jalan kehidupan ini, karena saudara percaya, kita semua percaya Tuhan selalu menyertai kita. Kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan dalam ibadah doa malam saat ini, saya berikan tema tetap menjadi berkat di masa sulit. Sekali lagi, tetap menjadi berkat di masa sulit. Saya menyadari bahwa situasi kondisi dunia global saat ini itu sedang mengalami kegoncangan yang luar biasa. Resesi dunia terjadi. Banyak negara-negara yang mengalami kemerosotan yang dalam ekonominya, dan itu sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Termasuk di Indonesia juga mengalami kontraksi
ekonomi yang luar biasa, minus 5% lebih. Dan ini membawa dampak, akan terjadi pengangguran, akan terjadi banyak orang mengalami kesulitan di dalam hal keuangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari dalam situasi yang sulit ini kita tetap sungguh mempercayai bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sehingga di dalam situasi masa sulit seperti ini kita tetap bersinar, kita tetap menjadi berkat. Loh, apakah bisa dalam masa sulit kita tetap bisa menjadi berkat? Apakah menjadi berkat itu bicara hanya memberi uang? Tidak. Tidak hanya itu. Itu hanya salah satu bagian untuk menjadi berkat, membantu di dalam hal materi. Tapi juga kita bisa melakukan sesuatu di luar itu, dan itu menjadi berkat, memberikan kekuatan, pertolongan bagi orang yang membutuhkan. Kita belajar daripada seorang gadis yang hidup di dalam zaman Naaman. Mari kita akan baca 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 5. Nah, saudara bisa juga baca keseluruhan dari pasal hal ini, dan saudara pasti juga sudah tahu tentang cerita Naaman yang disembuhkan dari sakit kusta. Tapi kita akan fokus kepada pelayannya, seorang gadis yang tidak ada disebut namanya. Mari kita akan baca 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 5. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Naaman seorang panglima negeri Aram, orang terpandang dan orang yang sangat kaya, tapi sakit kusta. Dan zaman itu tidak ada obatnya. Apa artinya kekayaan? Apa artinya kedudukan? Apa artinya jabatan? Apa artinya popularitas kalau mengalami sakit kusta? Demikian juga zaman sekarang. Apa artinya kekayaan? Apa artinya popularitas? Apa artinya jabatan kalau seseorang mengalami stroke dan lumpuh total? Menjadi kembang amben, istilah orang Jawanya. Jadi bunga tidur, tidak bisa berbuat apa-apa, bergantung pada orang lain. Apa artinya seseorang mengalami suatu peninggian di dalam jabatan, tetapi dia sakit keras, sakit kanker stadium 4, yang mana hartanya tidak bisa mengobati. Naaman, dia punya kekayaan besar. Bahkan saat dia nurut omongan pelayannya, dia pergi ke Israel, dia membawa harta yang besar. Tertulis adalah dia bawa 6.000 sikal emas luar biasa dan 10 talenta perak. Ya, sikal itu adalah ukuran timbangan. 1 sikal 11,4 gram. Jadi kalau 6.000 sikal emas, 68.400 gram. Kalau sekarang harga emas 1 gram 1 juta, itu bicara yang besar nilainya. Dikalikan 68.400 itu bicara 68 miliar. Nilai sekarang. Talenta 34 kilo. 10 talenta perak berarti dia membawa 340
kilo perak dan luar biasa. Dia berpikir dengan membawa harta seperti ini dia bisa nantinya mendapatkan atau membayar biaya pengobatan luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak semua penyakit bisa sembuh dengan uang. Sebesar apapun uang yang saudara miliki, kalau saudara memiliki sakit yang belum ada obatnya, percuma kekayaan itu. Tapi kita akan belajar lebih dalam lagi. Bagaimana seorang gadis yang dimana dia ditawan, dia menjadi budak. Dia sudah jauh dari kehidupan keluarganya. Dia tertawan, dipaksa oleh gerombolan Aram. Sampailah dia akhirnya menjadi pelayan di Naaman. Dan dia di dalam kondisi seperti itu, dia justru menjadi berkat. Dalam situasi yang sulit seperti itu, dia justru menjadi berkat. Berkat apa yang dilakukan oleh gadis ini? Bagaimana bisa menjadi berkat? Kalau saudara dalam situasi seperti gadis ini, apakah saudara juga memiliki hal yang sama yang dimiliki oleh gadis ini? Komitmen dia luar biasa untuk menjadi berkat. Baik, kita akan belajar dari gadis ini yang tidak ada namanya, tidak disebutkan namanya, tidak ada referensi lain di kitab lain di Alkitab tentang gadis ini. Tapi biarlah ini menjadi contoh keteladanan yang kita bisa ikutin. Yang pertama, milikilah kasih di dalam perbuatan. Milikilah kasih dalam perbuatan. Ayat 2-3. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonya, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kasih dalam perbuatan apa yang dilakukan oleh gadis ini? Ingat, gadis ini dipaksa, ditawan, dijadikan budak. Seharusnya dia juga bisa memiliki pemikiran saat tuannya itu mengalami sakit kusta yang tidak ada obatnya. Dia mensyukurin, syukur. Gara-gara Tuhan menawan aku, menjadikan aku budak, memisahkan aku secara paksa dari kehidupan keluargaku, dipisahkan dari orang tuaku, dipisahkan dari kakak adikku. Sekarang Tuhan dapat balasan dari Allah yang aku sembah, Allah Israel. Sekarang Tuhan mendapatkan akibatnya, kapok pembalasan dari Tuhan. Bisa saja dia memiliki pemikiran seperti itu. Dan dia acuh tak acuh. Dia cuek mensyukuri akan keadaan Tuhannya. Tapi kenyataannya dia tidak seperti itu. Dia tidak seperti kebanyakan orang-orang yang mensyukuri seseorang yang telah menyakitin hatinya saat orang tersebut mengalami keadaan yang tidak baik. Mensyukuri bahkan dengan sukacita melihat penderitaan orang lain karena telah menyakitin dia. Gadis ini tidak. Dia punya kasih. Dia peduli. Kasih itu peduli. Kasih itu berkorban. Kasih itu mementingkan juga kebutuhan orang lain. Gadis ini punya komitmen untuk tetap menjadi berkat dalam situasi yang sulit seperti itu. Dia tidak bisa memberikan uang. Wong dia itu tertawan, dia gadis biasa, dia posisinya sebagai budak. Tidak mungkin dia berpikiran bisa menolong secara materi. Yang bosnya itu kaya raya kok. Tapi dia punya iman. Dan oleh karena kepeduliannya itu, dia memberikan masukan kepada istri tuanya. Yaitu kalau Tuhan itu mau ke Israel, di sana ada seorang nabi yang bisa menyembuhkannya. Zaman sekarang banyak orang yang kurang peduli dengan sesamanya.
kurang peduli dengan lingkungannya, sangat cuek, dan ini perwujudan egois. Kasih itu peduli, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Bagaimana dengan kita? Mari kita mencontoh keteladanan pada seorang gadis ini. Dia punya kepedulian. Saudara peduli, salah satunya memberitakan kasih Tuhan, mengabarkan kabar baik. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Haleluya! Kasih di dalam perbuatan. Yang kedua, apa yang dimiliki oleh gadis ini? Yaitu dia memiliki iman yang sejati. Ayat 3b berkata demikian, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kalimat tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia. Itu berarti suatu kepastian. Dan dia berani mengambil risiko. Kalau Tuhan menemui nabi itu, pasti sembuh. Padahal gadis ini belum pernah melihat orang kusta di Israel itu mengalami kesembuhan. Kita buka Lukas pasal 4 ayat 27. Dan ada banyak penderita kusta di Israel pada zaman Nabi Elisha. Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman, orang Syria itu. Sekalipun jauh dari negeri asalnya dan lama tinggal di negeri yang kafir, gadis ini tetap meyakini kedahsyatan Tuhan. Ia memiliki iman yang sejati, iman yang tidak luntur sekalipun dimakan waktu. Justru sebaliknya, ia menularkan imannya kepada Naaman. Ia memberitakan kabar keselamatan dan membuat Naaman pada akhirnya mengalami kesembuhan. Jika saat ini kita sedang dalam pergumulan yang berat, mungkin di dalam hal keuangan, kesehatan, pekerjaan, masalah dalam keluarga mungkin, tetaplah memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan sikon, tapi biarlah kita tetap memiliki kepercayaan penuh, memegang firman Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saat di dalam ujian, hati kita tetap penuh ucapan syukur, mempercayai bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Itu yang membuat kita tetap kuat. 2 Tawarik pasal 16 ayat 9a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kekuatan Tuhan luar biasa. Gadis ini tetap kuat dalam menghadapi masa sulit dalam kehidupannya. Demikian juga saya dan saudara akan tetap kuat kalau kita mengandalkan Tuhan. Karena kekuatan Tuhan yang dicurahkan kepada saya dan saudara. Sehingga dalam masa sulit saat ini, hati kita tetap penuh dengan damai sejahtera, hati kita tetap penuh dengan sukacita, dan hidup kita tetap menjadi berkat. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tetap bergembira karena Tuhan. Karena kita percaya, Tuhan pasti menolong kita. Ayo, iman yang sejati dapat disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang membawa dampak positif bagi orang lain, sehingga mereka juga melihat Yesus di dalam hidup kita. Dalam kondisi apapun, nyatakanlah iman kita. Orang benar hidup oleh iman. Haleluya. Kita sudah berulang kali mendengar firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Dalam setiap ibadah, kita mendengar renungan harian. Kita juga membaca kiriman WA tentang renungan dari grup. Supaya apa? Supaya kita semua dikuatkan oleh firman Tuhan.
Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya. Saudara percaya akan lagu ini? Hidupku ditentukan oleh perkataan Tuhan, firman Tuhan. Hidupku ditentukan oleh kuasa Tuhan. Tuhan yang memberikan aku kekuatan karena Tuhan yang menopang aku. Dalam situasi sulit seperti ini, engkau punya masalah keuangan, punya masalah kesehatan, masalah dalam pekerjaan, tetap kuat. Tuhan mencurahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati kepada Dia. Bila itu ditemukan dalam diri saya dan saudara, bahwa kita memang bersungguh hati kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang pertama adalah gadis ini memiliki kasih yang dinyatakan dalam perbuatan. Dia tidak dendam, tidak sakit hati, tidak menyimpan kepahitan. Dia memiliki kasih yang mengampuni dan memperdulikan. Yang kedua, dia punya iman yang sejati. Jauh dari kehidupan keluarga. Tidak lagi tinggal di negerinya, tinggal di negeri asing. Penyembah berhala, tidak menggoncangkan imannya. Luar biasa. Sesulit apapun keadaan kita, jangan goncang imanmu. Yang ketiga adalah Allah dipermuliakan. Haleluya, inilah tujuan kehidupan saya dan saudara. Aku hidup untuk Tuhan. Hidupku boleh menyenangkan hati Tuhan. Hidupku menjadi berkat. Hidupku sungguh berkenan di hati Tuhan. Ayat 15 dan 17. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Suatu pernyataan, pengakuan setelah Naaman mengalami kesembuhan, bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah seperti Allah yang di Israel, yang disembah oleh orang Israel, termasuk di negerinya. Bangsa Aram yang nyembah berhala, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Israel. Ayat 17, akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bakal. Sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berjanji kepada Elisha, aku akan meninggikan nama Tuhan, Yahweh, Allahnya Israel. Tujuan hidup kita yang terutama ialah menyenangkan hati Tuhan. Inilah tujuan Tuhan menciptakan kita. Apa yang dilakukan gadis ini sebagai wujud kepeduliannya dan imannya sungguh membawa dampak perubahan yang luar biasa bagi Naaman. Dia bukan saja mengalami kesembuhan secara fisik, tapi dia juga memberi pengakuan dan komitmen untuk memuliakan Tuhan. Biarlah apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Dengan memiliki motivasi seperti ini, maka Tuhan akan membuat kita berhasil. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Seorang gadis yang biasa. Tapi sungguh hidupnya berdampak. Mungkin saudara bukan orang yang punya kedudukan. Saudara orang biasa-biasa saja. Saudara bukan orang yang kaya raya. Mungkin keuanganmu juga pas-pasan. Tapi jangan membuat saudara rendah diri.
Ingat, apapun keadaan saudara, saudara punya keyakinan, aku biji mata Tuhan, aku mulia, aku berharga di mata Tuhan, aku anak raja, aku anak Tuhan, dan aku percaya Tuhan selalu menyertai aku. Maka saya percaya saudara pasti akan kuat dan hidup saudara menjadi berkat. Karena apa? Tujuan hidup saudara memuliakan Tuhan. Saat Naaman pulang, kembali ke rumah, kira-kira apa yang dilakukan Naaman kepada pelayannya seorang gadis ini? Apakah hanya sekedar terima kasih ya, kamu telah memberikan aku jalan keluar sehingga aku sekarang sembuh? Saya percaya tidak hanya ucapan terima kasih. Saya percaya gadis itu dikasih hadiah. Gadis itu diberikan harta. Dan bisa saja gadis itu dipulangkan berkumpul dengan keluarganya. Saat kita melakukan bagian kita untuk memberkati, percayalah Tuhan sanggup memberkati kita luar biasa. Tabur tuai. Gadis ini menuai apa yang dia tabur. Dia memberikan nasihat, memberikan jalan keluar kepada Naaman, yaitu hanya di dalam Allahnya Israel ada kesembuhan. Yang itu penuh risiko. Kalau Naaman ke Israel dan dia tidak sembuh, gadis itu pasti dibunuh. Kasih itu berkorban. Milikilah komitmen untuk menjadi berkat. Dunia mengajarkan balaslah kebaikan dengan kebaikan, kejahatan dengan kejahatan. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan, balaslah kejahatan dengan kebaikan dan kasihilah musuhmu. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang melakukan segala perintahnya, orang yang bersungguh hati kepada Tuhan, orang yang melakukan semua perintahnya. Mari biarlah kita juga demikian. Punya komitmen. Aku mau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Aku mau mengikut Tuhan dengan bersungguh hati. Dengan melakukan semua perintah Tuhan. Apapun keadaanku, sesulit apapun keadaanku, aku kuat menghadapinya. Karena Tuhan yang menopang aku dan memberikan aku kekuatan. Dan juga akhirnya pemulihan, jalan keluar untuk semua masalahku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetap semangat, tetap mengucap syukur, tetap bersukacita, tetap setia ibadah, dan terus mengandalkan Tuhan. Pasti hidupmu menjadi berkat. Dalam situasi yang sesulit apapun, hidupmu menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Kami telah mendengar tentang keteladanan seorang gadis yang tidak ada namanya. Dia dalam kondisi yang sulit, dia tertawan sebagai budak. Tapi dia tetap memiliki kasih, mengampuni tuannya. Tidak mensyukuri keadaan tuannya. Dia menyatakan kasih di dalam kepeduliannya, memberikan saran, masukan untuk tuannya ini Naaman pergi ke Israel untuk mengalami kesembuhan yang diberikan oleh Allahnya Israel. Suatu masukan yang menanggung risiko yang besar. Karena gadis ini tidak pernah melihat orang kusta disembuhkan oleh Tuhan. Tapi dia punya iman. Dan itu diperhitungkan Tuhan.
Biarlah kami tetap punya iman yang teguh dalam menghadapi situasi sesulit apapun dalam hidup kami. Kami tetap menyatakan kasih kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Roh Kudus tolonglah kami. Tolonglah kami. Mampukan kami untuk hidup kami terus menyenangkan Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam kekudusan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Bapak Ibu bisa memberi persembahan dengan cara transfer ke rekening gereja yang ada di layar, atau bisa scan QR Code dengan aplikasi-aplikasi e-money yang ada di layar juga. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan mendapatkan berkat firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam hati kami Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Engkau memberkati semakin hari semakin indah dan berkenan di hadapan Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau berkati Tuhan persembahan kami Tuhan Yesus. Dan kiranya persembahan ini dapat berguna Tuhan bagi pekerjaan pelayanan-Mu Tuhan di Gereja Family Blessing ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Diriku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Bumi yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, dan hidupku sinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan yang besar-Ku, bumi segalanya, bumi yang terbaik. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pada malam ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur kalau kami ini boleh mengaku diri kami sebagai anak Tuhan, sebagai anak raja, sebagai ahli waris kerajaan Allah. Terima kasih semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami adalah bait Roh Allah, bahwa Roh Allah diam dalam diri kami selama-lamanya. Dan biarlah kami terus mengingat akan hal ini, bahwa kami tidak pernah sendiri. Dan saat menghadapi perjalanan kehidupan yang sulit dan semakin sulit, kami tetap dipenuhi dengan sukacita dan kedamaian. Dan tetap mempercayai Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan bagi kami. Sumber kekuatan, sumber berkat. Dan kami tetap setia kepada Tuhan. Sekali kami percaya, kami akan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kami hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa negara kami ini, berkati Indonesia, berkati kota Surabaya. Tolong dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, Tuhan melindungi bangsa ini Tuhan, dari kehancuran ekonomi. Dan Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, kepada Bapak Presiden kami, para menteri, supaya mereka semua bisa mengatasi, memberikan suatu solusi untuk masalah
bangsa ini. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Berkati Ibu Wali Kota kami, Bu Risma, berkati Gubernur kami, Bu Kofifa. Tuhan berikan kesehatan juga, perlindungan juga untuk mereka. Tolong Tuhan, supaya bangsa ini tetap kuat secara ekonomi. Dan justru dari kondisi saat ini, biarlah banyak terjadi pertobatan besar-besaran, lawatanmu terjadi, mujizat-mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami boleh melihat banyak rakyat negeri ini yang datang kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Tuhanlah penolong bagi kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan memiliki rencana besar untuk negeri ini. Genapkan rencana yang besar untuk bangsa kami ini. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu, dengan iman terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara dikasih dan diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.